Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Fareza dengan NIM 2114040072, jurusan Teknik Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan pembelajaran matematika sebagai tugas akhir atau UAS dari dosen pengampu Bu Mita Putri Utami, MPD. Jadi materi yang akan saya bahas, yang akan saya jelaskan itu silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, program remedial, program pengayaan, dan program olimpiade. Pertama kita membahas itu tentang silabus. Pengertian dari silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu, hasil dari seleksi, pengelompokan, pengukuran, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Tadi nanti silabus itu berisi tentang bagaimana proses pembelajaran kita dalam satu semester, 2 semester, atau lebih. Di dalam silabus itu nanti kita ada mata pelajarannya, ada standar kompetensi dan lain-lainnya. Jadi nanti di dalam silabus itu terdapat bagaimana susunan pembelajaran kita dalam proses pembelajaran. Ini ada tujuan dari silabus, ada 3. Misalnya itu tujuan silabus. Silabus ini tujuannya ada 3. Yang pertama, memberikan rencana pembelajaran atau silabus memberikan rencana yang terstruktur. Jadi dalam silabus itu ada rencana pembelajaran itu terstruktur, terdapat KI, KD, ini tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Yang kedua itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Silabus menyediakan tujuan pembelajaran yang jelas. Siswa dan guru dapat memahami apa yang diharapkan siswa pelajari dan capai. Dan di silabus juga terdapat tujuan pembelajarannya. Lalu mengatur waktu dan jadwal. Jadi di silabus juga terdapat alokasi waktunya. Setiap PD itu berapa JP. Karena itu fungsi dari silabus. Silabus sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti membuat rencana pengolahan pembelajaran baik secara klasik, kelompok kecil, maupun pembelajaran secara individual. Jadi di silabus juga terdapat apakah proses itu secara individu atau secara kelompok. Dalam hal ini, silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk 1 KI maupun 1 KD. Hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru dalam melakukan tugas pembelajaran.
Itulah fungsi silabus. Manfaat silabus yang pertama sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam menyusun SPP. Jadi dalam menyusun SPP, silabusnya juga sebagai acuannya. Yang kedua, memberikan gambaran pengenalan pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Jadi menggambarkan pokok-pokok dari program. Jadi dari ada materi pokok, lalu ada tujuan dan indikatornya. Selanjutnya sebagai ukuran dalam melakukan penilaian. Jadi di silabus itu juga terdapat nanti itu penilaiannya. Apakah penilaian itu secara lisan, tertulis, portofolio, atau dan lainnya. Jadi di situ juga terdapat. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Dalam mengembangkan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip tersebut. Merupakan kaidah yang akan menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terdapat beberapa prinsip, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel, dan menyeluruh. Itulah prinsip-prinsipnya. Komponen-komponen silabus dan langkah-langkah penyusunan silabus. Komponennya itu ada identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar. Misalnya terdapat semua, ada standar kompetensinya, ada KI, ada KD, ada materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan silabus menyajikan standar kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pembelajaran. Ini langkah-langkahnya. Kita langsung aja ke contoh biar agak lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Inilah contoh dari silabus. Itu yang pertama itu ada judul. Yang pertama itu ada judul. Lalu ada satuan pendidikan. Ada mata pelajaran, kelas, atau semester, tahun pelajaran ini dinamakan dengan identitas. Selanjutnya itu standar kompetensi atau KI-nya ini. Nah, lalu baru masuk ke tabelnya seperti ini. Inilah susunan dari tabelnya, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran. Jadi kita menyusunnya itu berdasarkan dari KD. Berdasarkan KD 1.1. Jadi KD 3.1 menjelaskan untuk menentukan urutan pada bilangan bulat. Jadi materi pembelajarannya apa saja kita tuliskan di sini dan indikatornya juga apa saja. Nilai karakternya seperti ini: religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan lainnya. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah, disinilah letak kegiatan pembelajaran kita dalam proses pembelajaran terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja yang kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut? Apa saja yang kita bahas? Lalu alokasi waktunya 35 JP misalnya. Berarti misalnya seminggu itu berapa JP? 4 JP atau 5 JP, berarti ini berapa minggu kita membahas yang KD 1 gitu. Lalu sumber belajar ini buku-buku yang kita pakai dalam proses pembelajaran. Lalu penilaian. Nah, ini dia penilaian lisan, tertulis, unjuk kerja, portofolio. Jadi itu tergantung guru yang mengajar nantinya. Apakah menggunakan
lisan dalam proses menilainya atau tertulis atau yang lainnya. Nah, begitulah contoh dari silabus. Selanjutnya kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengertian RPP. RPP ini disusun oleh guru pengampu mata pelajaran sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Jadi RPP ini disusun oleh guru yang bersangkutan. Lalu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester atau lebih. Dalam RPP ini nanti terdapat beberapa rincian dari pertemuan-pertemuan kita dalam proses pembelajaran. Misalnya pertemuan pertama itu apa saja yang dilakukan, apa materinya, apa yang dilakukan, berapa alokasi waktunya. Lalu selanjutnya itu komponen utama RPP dan langkah-langkah penyusunan RPP. Komponen utama RPP itu identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Jadi ini adalah komponen-komponen dari PP. Ini terdapat dalam tabel. Jadi tabelnya nanti ada kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi pokok, materi ajar, alokasi waktu, dan lainnya. Langkah-langkah penyusunan PP itu ada identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian otentik. Jadi diidentifikasi dulu apa saja permasalahannya, lalu direncanakan bagaimana proses pembelajarannya, lalu dilaksanakan, baru penilaian. Nah, baiklah, ini contoh dari RPP. Terdapat judul, lalu ada identitas, status pendidikan, materi pembelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, alokasi waktu, dan pertemuannya. Pertama itu kompetensi inti, ada KI, KD, KI-nya, dan ini ada KD-nya. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya. Ini indikator Lalu ada juga tujuan pembelajarannya. Seperti komponen-komponen yang telah saya jelaskan tadi. Lalu ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Jadi materi pembelajarannya itu persamaan nilai mutlak. Metodenya, pendekatan pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan metode discovery learning dan problem based learning dengan menggabungkan metode ceramah, tanya jawab, tugas, diskusi, dan latihan. Kalau ada media pembelajarannya itu
Pura-purin, lembaga disiplin, dan lebar penilaian. Ini ada sumber belajarnya, buku yang digunakan. Lalu langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran, penilai, dan alokasi waktu. Jadi, dalam kegiatan ini ada pendahuluan yang pertama. Pendahuluannya, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Jadi, berdoa, guru yang absen itu masuk ke pendahuluan. Lalu yang kedua itu ada intinya. Kegiatan inti itu memberikan rangsangan, memberikan persepsi tentang konsep nilai mutlak. Nah, ini pembahasannya. Jadi inti ini dalam proses pembelajarannya. Nah, lalu baru penutup. Penutup ini guru menginformasikan kegiatan pembelajaran berikut. Di inti, lalu ada penutup. Penutup ini guru menginformasikan kegiatan belajar pada pertemuan berikutnya. Lalu guru mengakhiri kegiatan belajar. Itu ada alokasi waktunya juga ada itu. Pendahuluan 5 menit. Lalu ada intinya itu ada 30 menit. Penutupannya juga ada 5 menit. Seperti itu selanjutnya. Ini pertemuan kedua. Sama dengan pertemuan ke satu tadi, ada pendahuluan, inti, dan penutupnya. Nah, lalu di sini juga ada instrumen. Lalu ada penilaian hasil belajar. Jadi penilaian hasil belajar ini, apakah teknik penilaiannya itu pengamatan, tes tulis, lain. Di sini dia tertulis ya, penilaian hasil belajarnya. Aspeknya pengetahuan, kritiknya pengamatan dan tes, menyelesaikan tugas individu dan kelompok. Jadi diberikan tugas individu dan kelompok. Terampilan juga begitu, tugasnya individu dan kelompok. Lalu instrumen penilaian hasil belajar. Jadi ini hasil dari belajarnya, kisi-kisi pengetahuannya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada materi, indikator, bentuk soal, berarti ini PG atau pilihan ganda, nomor soal, dan taraf berpikirnya skor. Nah, inilah contoh, inilah naskah soalnya, soal latihannya. Ini kunci jawabannya. Ini kriteria penilaiannya. Nilai sekolah diperoleh bagi 12 karena soal 12 dikali 100. Ini ada remedial atau pengayaannya. Ini bagi yang tidak tuntas ya, pada remedial dan melakukan pengayaan. Lalu lembar pengamatan penilaian. Di sini ada identitasnya dulu, identitasnya satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan lainnya. Itu identitas. Ini kriteria dari penilaiannya. Kurang tampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep dan lainnya.
Ini seperti ini kolomnya, ada nama siswa. Ini kurang tampil, nih tampil, nih sangat terampil. Kurang terampil, terampil dan sangat terampil. Nah, begitulah contoh dari RPP. Ini dari hari latihan. Lalu selanjutnya yaitu modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media atau metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pengembangan jangka panjang. Jadi kalau modul ajar ini adalah digunakan dalam kurikulum merdeka, pembelajaran. Kalau misalnya di kurikulum 2013 itu namanya RPP, kalau di kurikulum merdeka itu modul ajar. Lalu tujuan pengembangan modul ajar itu memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan. Jadi modul ajar ada yang telah disediakan oleh pemerintah modul ajarnya. Jadi kita memodifikasinya. Sebagai guru kita memodifikasinya sesuai dengan karakter murid. Dan juga sesuai dengan kesepakatan sekolah. Jadi menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakter muridnya. Lalu komponen modul ajar, informasi umum, identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Inilah informasi umumnya. Dari dalam informasi umum, di modul ajar itu ada informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Jadi dalam informasi umumnya itu terdapat ini. Kalau di kompetensi intinya terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pelantikan, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan dan remedial. Contoh modul ajar. Ini contoh dari modul ajar. Ini contoh dari modul ajar.
Pertama itu ada informasi umum. Nama informasi umum itu ada identitas, itu nama penyusun, status pendidikan, materi pembelajaran. Kelas atau fase, materi pokok, alokasi waktu, nilai identitasnya. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran atau CP-nya. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret atau aritmetika. Nilai CP-nya. Jadi dia dalam modul ajar ini kita mengembangkannya itu sesuai dengan CP-nya dan materi pembelajarannya. Kompetensi awal, inilah kompetensi awalnya, ini materi kita. Ini yang kita jelaskan di awal. Lalu profil pelajar Pancasila. Setelah itu profil pelajar Pancasila ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, bernalar kritis. Sarana dan prasarananya itu ada laptop, proyektor, kabel. Ini sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Targetnya itu peserta didik reguler. Materi pembelajaran itu model problem based learning. Materi dan pendekatannya diskusi dan juga presentasi. Itu tergantung gurunya. Media pembelajaran ada LKPD dan PowerPoint. Sumber belajarnya misalnya ada bahan ajar, media pembelajaran, buku pegangan. Jadi ini sumber belajar nih buku yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada terdapat tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini dibuat itu sesuai dengan pertemuan. Jadi pertemuan 1, apa tujuan pembelajarannya? Pertemuan 2, apa tujuan pembelajarannya? Jadi kita rincikan satu-satu. Nah, tadi kan materi pembelajaran itu bilangan dan juga terdapat CP-nya. Jadi dalam bilangan itu CP-nya tadi untuk materi bilangan itu menggunakan 2 pertemuan berarti ya. Jadi dalam 2 pertemuan itu nih kita juga menuliskan tujuan pembelajaran dari pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi nanti misalnya kalau ada materinya satu lagi tentang aljabar berapa pertemuan, kita rincikan satu-satu seperti ini. Itu ada pemahaman bermakna, itu apa saja yang dijelaskan di hari itu. Ada pertanyaan dari pemantik, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh siswa-siswa. Itu persiapan pembelajaran, itu ada LKPD dan lainnya. Nah, ini kegiatan pembelajaran, ini disusun lebih rinci lagi, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi dalam pendahuluan ini apa saja, sama seperti RPP tadi. Kan sebenarnya RPP dan modul itu sama. Cuman kalau RPP dalam kurikulum 2013, kalau modul aja ini dalam kurikulum Merdeka. Cuman penyusunannya saja beda. Tapi tujuan pembuatannya itu sama, yaitu untuk menyusun proses pembelajaran secara sistematis. Di sini juga terdapat alokasi waktunya. 15 menit untuk pendahuluan, intinya adalah 60 menit.
Lalu penutupnya ada 15 menit. Di dalam inti itu berarti proses pembelajaran, menjelaskan materi dan lainnya. Penutup itu biasanya guru mengumpulkan LKPD yang telah dibagikan. Guru menyampaikan pembelajaran selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. Yang kedua itu ada pertemuan kedua. Sama seperti pertemuan satu tadi, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Begitu seterusnya. Nah, ada asesmen atau penilaian. Jadi penilaian tadi ada LKPD, berarti tertulis penilaiannya. Kalau ada pengayaan remedial nih bagi yang nilainya itu tidak menyampai KKM. Ya, LKPD itu tidak menyampai KKM, maka ada yang namanya pengayaan dan remedial. Ini adalah contoh dari LKPD-nya. Ini LKPD yang akan kita bagikan. Glosarium itu kata-kata kuncinya, kata sulitnya, dan nah ini adalah perpustakaannya. Lalu ini seperti ini juga selanjutnya, kayak seperti tadi, kan informasi umum, ini masih bilangan, tapi materi pokoknya fungsi eksponen. Kalau tadi itu kan materi pokoknya apa? Tadi materi pokoknya itu eksponen. Kalau ini fungsi eksponen. Jadi begitu seterusnya. Nah, itu dari contoh mau belajar. Selanjutnya itu kita masuk ke program remedial. Program remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar. Jadi ditujukan untuk siswa yang belum menguasai bahan pelajaran. Jadi selanjutnya itu prinsip-prinsip komponen-komponen dalam penyusunan program remedial. Prinsipnya yang pertama itu adaptif, ada interaktif, fleksibel, dan metode pembelajaran dan penilaian, pemberian umpan balik segera mungkin, pelayanan sepanjang waktu. Selanjutnya itu komponen dalam penyusunan remedial itu ada identitas sekolah, ada identitas mata pelajaran, kelas, lokasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi ajar, kesulitan atau hambatan siswa, langkah-langkah pembelajaran, alat, dan lainnya. Nilaian juga. Langkah-langkah program remedial dan waktu pelaksanaannya. Langkah-langkahnya itu ini ada identifikasi permasalahan, dan rencana, pelaksanaan, dan penilaian. Kalau waktunya itu program ini diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Jadi kalau ada siswa yang belum menguasai kompetensi dasar, maka boleh dilakukan program remedial. Metode pelaksanaan memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi bisa metode pelaksanaan itu kita mengulang pembelajaran dengan metode dan media yang berbeda, atau memberikan bimbingan secara khusus, memberikan tugas-tugas latihan secara khusus. Kalau tekniknya itu dengan nilai batas KKM, menggunakan tataran nilai awal dengan nilai tes remedial. Menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial. Tekniknya. Jadi biasanya orang yang telah remedial itu tuh nilainya pas-pas dengan KKM.
Lalu selanjutnya ada contoh program remedial. Itu ada judulnya program remedial, lalu identitas. Tadi kan identitas dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan pelajaran, ulangan harian keberapa, materi ulang hariannya apa, tanggal ulangannya, lalu ada kompetensi dasar atau KD-nya. Jadi kan ini kan remedial ini kan sesuai per KD. Berarti KD 4.2. Indikatornya itu 4.2.1 ini. Lalu dibuatkan dalam kolomnya itu ada nomor, nama peserta didik, nilai tiap butir soalnya. Berarti ini soalnya ada 5, nilainya berbeda-beda, ada yang 20 dan 15. Nilai ulangannya itu nilai ulangan awalnya itu. Ulang ujian yang pertama, ini nilainya. Indikator kuasainya apa saja? 4.2.2 dan 4.2.3. Bentuk pelaksanaan program remedialnya diberikan bimbingan khusus, tugas individu, berarti diberikan tugas. Nomor soal yang dikerjakan dalam tes remedial atau dalam tugas yang telah diberikan tadi itu ada nomor 2, 3, 4, 5. Maka nilai tesnya 85. Nah, rata-ratanya itu 75. Tuntas. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah program pengayaan. Program pengayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang memiliki kecepatan waktu dan hasil belajar yang baik daripada teman-temannya, sehingga memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan oleh guru agar siswa itu tidak cenderung gaduh atau mengganggu teman-temannya dalam belajar. Atau lebih jelasnya, program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi program pengayaan misalnya kita memberikan tugas, lalu ada siswa yang lebih cepat dia selesainya, maka kita berikan tugas tambahan, atau kita berikan latihan tambahan, atau kita suruh mereka belajar atau bagaimana supaya mereka tidak mengganggu teman-temannya atau membuat kegaduhan. Komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan dan kata kaitannya dengan KKM dan pengayaan. Itu komponennya yang pertama itu adalah KI atau kompetensi inti. Yang kedua itu ada KD. Yang ketiga itu ada kegiatan pengayaan. Kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Lalu ada keterkaitannya dengan KKM dan pengayaan. Menurut Pangastikawati, proses pembelajaran memiliki standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Badan Standar Penilaian atau BSNP. Hasil dari proses penilaian kemudian ditafsirkan yang beracuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hasil dari penilaian terdapat dua macam, yaitu hasil penilaian di bawah KKM dan di atas KKM. Hasil penilaian di bawah KKM akan mengikuti program remedial dan hasil nilai di atas KKM akan mengikuti program pengayaan. Faktor-faktor yang diperlukan Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pengayaan. Yang pertama, faktor siswa. Penjelasannya, kegiatan di luar kelas lebih dikuasai siswa daripada kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, kegiatan yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas lebih disukai siswa daripada kegiatan yang hanya dilakukan di belakang meja. Yang ketiga itu kegiatan menemukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan.
Yang keempat itu kegiatan yang cepat menunjukkan hasil lebih disukai siswa daripada kegiatan yang menuntut waktu yang cukup lama. Jadi siswa itu cenderung tidak suka kalau waktunya itu lebih lama dan membosankan. Jadi guru harus lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Faktor manfaat edukatif. Sesuai dengan tujuan utama pemberian kegiatan pengayaan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa berkembang secara optimal, maka kegiatan yang pengayaan harus memberikan manfaat bagi siswa. Ini adalah contoh dari tugas pengayaan, program pengayaan. Lalu selanjutnya ini contoh program dari pengayaan. Itu ada identitas ya, nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas 1 fase. Ini nama siswanya 1, misalnya Vidina Arifa, nilai ulangannya berapa? Pengayaannya. Bentuk pengayaannya itu berarti soal yang lebih tinggi tingkatannya. Soalnya terlampir, jawaban terampil di bawah. Kunci jawaban itu boleh di bawah tabel ini kita taruh soalnya dan kunci jawabannya. Lalu nilai pengayaannya berapa? Selanjutnya itu program Olimpiade. Program Olimpiade adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetensi atau Olimpiade. Tujuan Olimpiade secara umum adalah meningkatkan mutu pendidikan matematika secara komprehensif melalui penumbuh kembang budaya belajar, kreativitas, dan motivasi merah peserta prestasi terbaik melalui kompetensi yang sehat serta menjunjung nilai-nilai sportivitas. Oleh langkah-langkah penyusunan soal Olimpiade, yang pertama memahami soal yang ada. Apakah kita mengetahui arti semua kata yang digunakan? Kalau tidak, carilah di indeks kamus, definisi, dan lain sebagainya. Apakah kita mengetahui yang dicari atau ditanya? Yang kedua, apakah kita mampu menyajikan soal dengan menggunakan kata-kata sendiri? Lalu, apakah soal dapat disajikan dengan cara lain? Apakah kita dapat menggambar sesuatu yang dapat digunakan sebagai bantuan? Apakah informasinya cukup untuk dapat menyelesaikan soal? Apakah informasinya berlebihan? Apakah ada yang perlu dicari sebelum mencari jawaban dari soal? Ini pemahaman soal yang ada. Jadi memahami soal yang ada. Menyusun suatu strategi, kita akan membahas berbagai strategi yang ada, tetapi jangan ragu-ragu untuk mencoba salah satu dari strategi untuk digunakan dalam menyelesaikan soal yang dihadapi. Kita dalam menyelesaikan soal PD itu menggunakan strategi. Pada umumnya, strategi yang berhasil diketemukan setelah beberapa kali mencoba strategi yang gagal. Kegagalan adalah satu langkah kecil untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau gagal itu kita mencoba lagi.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program Olimpiade. Yang pertama, faktor dari dalam diri peserta didik. Yang pertama itu bakatnya, kepandaian, minat, kebiasaan, motivasi, pengalaman, kesehatan, dan emosi. Sedangkan faktor kedua itu dari keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Jadi dalam menyusun program IPD, inilah faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah contoh dari program Olimpiade. Ini ada identitas juga. Lalu materi pokoknya ada aljabar, apakah itu aljabar, bilangan, atau trigonometri. Ini ada juga indikatornya, baru ada soal. Waktu ini dalam pertemuan, berapa pertemuan? Dalam program Olimpiade ini terserah. Misalnya ada 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 ini tentang aljabar. Metodenya diskusi, latihan soal, dan presentasi. Ini sumbernya buku yang digunakan saat itu. Begitu seterusnya sampai pertemuan ke-16. Bergantung berapa pertemuan yang dibuat oleh sekolahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.